Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku di Konseling Hati. Ya, kali ini kita reading untuk tema tentang spiritual koneksi. Ya, buat kalian yang merasa punya spiritual koneksi dengan seseorang ya. Dan di sini aku udah bikin 4 pilihan atau bikin 4 grup seperti biasa. Kalian bisa pilih atau mungkin bantuan ya, pakai bantuan pin ya, biar bisa membantu intuisinya lebih tajam. Atau ya kalian bisa pilih satu atau dua, atau mungkin bisa ikuti dari awal ya, terserah kalian gitu, karena kadang yang kita pilih kurang cocok, malah yang lebih cocok di nomor lain yang tidak kamu pilih gitu. Oke. Dan di sini kita bahas spiritual koneksi yang belum aku tahu ya apa yang tergambar nanti gitu. Oke. 4 pilihan. Kalau udah, kita mulai dari yang pertama. Ini yang ke 1 ya, yang pertama. Oke, file pertama. Segala sesuatunya membutuhkan waktu, penerimaan, dan maaf ya, kata maaf, pemaafan, spiritual koneksi. Oke. Give your relationship a chance, kesempatan ya. Ini juga cocok sih sama ini. Pay attention to the red flag. Ini antara menyerah dan bertahan. Codependency. Oke. Ini yang pertama jelas kelihatan banget ya. Ada yang tarik ulur atau ada yang putus nyambung gitu. Hubungannya tuh putus nyambung. Jadi kayak mungkin kita nyambung nih, kita berkomunikasi dalam 1 bulan ini, terus tiba-tiba habis itu kalian lost kontak lagi gitu, putus nyambung sih, lebih ke situ. Tapi ada juga yang mungkin di antara kalian yang memang udah punya hubungan secara khusus, pacaran misalnya, dan ketika kalian pacaran kayak putus nyambung, pas putus itu kalian menghilang, sama-sama menghilang, dan lebih kepada spiritual koneksi itu kan koneksi yang diikat dengan cara spiritual gitu. Jadi kita tahu kalau dia lagi sakit, kita tahu kalau dia lagi sedih dan lain sebagainya. Itu termasuk spiritual koneksi, dan walaupun kita udah putus sama orang tersebut, biasanya memang kita masih bisa merasakan ketika kita masih punya rasa cinta buat dia gitu ya. Dan cinta tuh memang tidak mengenal ruang dan waktu, apalagi tentang spiritual. Jadi kayak malam-malam dia mungkin galau sendiri di sana, dan kamu tidur kamu bisa merasakan gitu. Dan cinta itu tidak mengenal umur ya, jelas tidak ada yang salah sama cinta. Tapi yang salah itu ketika kamu berekspektasi terlalu jauh, terlalu muluk-muluk gitu ya sama dia, sedangkan kamu tidak mendapatkan ekspektasimu itu yang bikin kita kecewa gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, dan di sini ada kita baca dulu tentang everything has time. Mungkin di antara kalian itu ada yang kayak menuntut gitu, ada yang menuntut. Jadi misalnya aku contohin ya, salah satunya dari kalian menuntut untuk dinikahi gitu. Sedangkan waktunya itu nggak tepat. Kalaupun kamu bisa menikah dengan dia, itu mungkin nggak sekarang, mungkin nanti, mungkin tahun besok, mungkin nanti di kehidupan selanjutnya, mungkin ya. Maksudnya gini, ini membutuhkan kesabaran gitu, membutuhkan kesabaran dan membutuhkan penerimaan sebenarnya, membutuhkan penerimaan. Mungkin keadaan kalian itu tidak semulus yang kalian inginkan gitu. Ketika tidak mulus, itu kan kalian merasa bahwa diri sendiri salah, merasa keadaan salah, merasa apa yang terjadi di antara kalian itu seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Seharusnya kamu sama dia bisa lancar hubungannya, bisa segera menikah, atau bisa long lasting lah ibarat kata gitu. Tapi di sini ada kayak
tenang aja, segala sesuatu tuh membutuhkan waktu gitu kan. Jadi kayak mungkin untuk bertemu aja kalian susah gitu. Untuk bertemu aja tuh susah dan kalian tuh malah rasanya tuh terjebak pada kegalauan sendiri karena kalian nggak segera ketemu gitu misalnya. Ya berarti kan kalian memang cocok banget dengan pesan ini kalau segala sesuatu tuh membutuhkan waktu dan ketika kamu misalnya ingin segera ketemu sama dia tapi ketika waktunya itu belum pas, itu otomatis tidak akan bertemu gitu ya. Aku contohin tentang diriku sendiri aja deh. Ini relate juga sih yang pertama untuk kisahku gitu ya. Aku itu bermain-main kan di mimpi dengan seseorang lah gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak segera menemuiku atau aku belum menemukan dia dalam takdirku gitu ya. Kita belum bertemu secara fisik tapi aku udah mencintai secara spiritual karena aku bisa komunikasi dengan dia dari bawah sadar, dari apa namanya mimpi gitu ya. Dan aku merasa aku pengen segera ketemu gitu ya. Aku pengen segera ketemu tapi orang yang kita ceritain itu selalu ngomong ya segala sesuatu tuh membutuhkan waktu. Mungkin bukan sekarang, tapi besok, entah kapan gitu ya. Dan akhirnya aku memilih untuk menyerah ya, memilih untuk menyerah. Kan di sini ada give your relationship a chance, berikan kesempatan gitu kan, berikan kesempatan. Kalau kalian masih bisa memberikan kesempatan ya udah nggak apa-apa. Tapi aku sendiri menyerah. Aku sendiri menyerah. Jadi kayak ya udahlah mungkin memang bukan jodohnya gitu. Mungkin memang jodohnya. Aku lebih memilih seseorang yang lebih dekat secara fisik dengan aku gitu karena menurut aku itu lebih realistis ya. Menurut aku lebih realistis walaupun itu berat juga ketika aku meletakkan harapan-harapanku dengan seseorang yang terlibat denganku secara spiritual koneksi ini gitu. Akhirnya ya, akhirnya aku tidak memberikan kesempatan. Tapi kalau kalian mau memberikan kesempatan dan mau menunggu, ya silakan tunggu karena ini em, tentang penerimaan dan menunggu ya. Lebih ke penerimaan dan menunggu dan di sini ada pemaafan. Pemaafan. Bisa jadi dia ada salah, ada keliru gitu ya. Bisa jadi ada keliru dan kalian ini tidak menerima ini ya, tidak menerima semua ini karena kekeliruan dia. Ya, contohnya gini deh. Eh, Ya, contohnya aku lagi. Aku tahu dia waktu itu sebelum aku menyerah ya, sebelum aku menyerah, aku tahu dia udah punya pasangan, calon, tapi baru, baru apa namanya? Baru jadian lah ibarat kata gitu, baru jadian. Nah, akhirnya aku merasa marah karena kita udah kenalan jauh, walaupun kita belum ngomong secara fisik, tapi kita udah ngomong secara spiritual dan aku bisa mata-matai dia juga. Dan aku tahu IG-nya dia, semuanya tuh tahu gitu kan. Tapi memang kita komunikasinya dari apa? Ya dari bawah sadar itu, dari mimpi ya. Dan di situ aku marah, marah dan kayak merasa kecewa, akhirnya aku menyerah gitu. Mungkin kalau misalnya aku memaafkan di awal, mungkin aku bisa menerimanya dan menunggu dia lagi. Tapi akhirnya aku marah, marah habis itu memaafkan, tapi aku tidak bisa menerimanya. Udah nggak bisa menerimanya gitu karena sebelumnya aku menunggu ya, menunggu dan memang kayak aku juga udah ngajak dia untuk bertemu secara fisik gitu ya, tapi mungkin dia juga belum siap. Nah, ketika dia belum siap dengan aku tapi dia udah siap dengan orang lain, menurut aku itu tidak termaafkan dan ketika aku tidak bisa memaafkan itu ya ya udah di ini aja diputus aja, aku nggak bisa ngasih kesempatan tapi aku udah memaafkan gitu walaupun aku tidak bisa memberikan kesempatan lagi aku sudah memaafkan gitu ya. Oke. Lagi-lagi ini terserah kalian kalau misalnya dia ada kesalahan yang mungkin dia nggak sengaja atau yang mungkin dia sengaja, itu balik lagi ke kalian apakah kalian bisa memaafkan dan menunggu dia lagi gitu. Ya ibarat kata kayak gini deh, LDR ya, LDR contohnya. Terus dia selingkuh dan kamu dan dia minta maaf, terus kamu belum bisa memaafkan gitu ya. Kamu tidak bisa memberikan kesempatan kedua gitu. Itu terserah kalian gitu ya. Karena pemaafan itu tidak bisa dipaksa. Kita kadang membutuhkan waktu juga untuk memaafkan, untuk menerima kenyataan gitu kan. Dan kalau misalnya kalian memaafkan lebih cepat ya dengan waktu gitu ya dan kalian menerima dia lagi, itu terserah kalian. Karena itu pilihan.
Kalau aku tadi dalam kasusku, aku menyerah, bukan mungkin lagi, memang aku menyerah. Menyerah karena mungkin sebaiknya kita dengan orang lain gitu. Sebaiknya dengan orang lain yang mungkin lebih paham dengan kita di realistisnya di orang terdekatnya gitu. Maksudnya ketika kamu LDR sama seseorang gitu ya, kamu deket sama orang lain yang lebih mengerti kamu dan dia sahabatmu misalnya, itu mungkin kita akan lebih mengenal sahabat kita karena dia dekat dengan kita gitu kan. Secara fisik dekat dengan kita bisa melihat tabiatnya gimana, sifatnya gimana gitu. Itu membuat kita lebih bisa melek sebenarnya. Orang yang paling dekat itu kan orang yang memahami kita gitu. Dibandingkan dengan orang yang punya hubungan sama kita tapi jauh banget, itu kayak angan-angan. Kayak angan-angan. Jadi kayak em, kalau kata pepatah Jawa kan malah kebalik. Orang yang dekat sama kita bau kotoran, tapi orang yang jauh sama kita itu bau wangi. Itu ada kata-kata itu kenapa? Karena ketika kita melihat orang yang jauh dari kita, itu kesannya kayak memang dipenuhi oleh ekspektasi harapan-harapan yang tinggi, harapan-harapan yang manis gitu. Padahal ketika dia dekat dengan kita, belum tentu gitu ya. Yang baik buat sorry, yang kita cintai itu belum tentu baik buat kita, dan yang tidak kita terlalu cintai itu belum tentu buruk buat kita gitu ya. Tapi lagi-lagi ini soal hati kalian gitu. Tanyakan ke hati kalian, apakah kalian masih bisa memberikan waktu, apakah kalian masih bisa menerima kalau misalnya dia punya kesalahan atau kekeliruan yang mungkin sempat membuat kalian itu shock, membuat kalian itu kecewa, membuat kalian itu merasa bahwa dia tidak memahami kalian atau tidak memperhatikan kalian dan lain sebagainya gitu. Balik lagi ke kalian karena setiap dalam readingan walaupun resonate gitu ya, walaupun banyak dari kalian yang merasa resonate gitu, balik lagi aku tidak akan apa namanya menyuruh kalian untuk pilih ini aja gitu, karena setiap orang itu berbeda kondisi hatinya gitu ya. Ada orang yang move on, memaafkannya itu lama karena kesalahan yang dibikin pasangannya itu fatal. Ada juga yang memaafkan itu dalam sehari 2 hari bisa gitu. Kan masing-masing dari kalian beda ya. Ada yang memilih untuk memberi kesempatan, ada yang udahlah angkat tangan aja gitu. Di sini ada angkat tangan kayak apa namanya, ada keraguan-keraguan ya, kayak lanjut nggak ya gitu, ada keraguan itu. Dan di sini ada keterikatan. Bisa jadi kayak udah terlanjur cinta. Ini memang cintanya dalam, udah terlanjur cinta dan kadang memaafkan itu sulit, tapi udah terlanjur cinta gitu. Dan mau nggak mau akhirnya memberi kesempatan lagi, ya balikan lagi, mengulangi dari awal lagi. Tapi pastikan ketika kalian kecewa lagi, kalian tidak mengungkit yang kemarin gitu. Karena ketika kalian kecewa lagi, apalagi dengan kesalahan yang sama, itu nanti kalian akan, padahal aku udah beri kesempatan loh tadi dulu gitu kan. Dia bikin kesalahan lagi. Terus kalian maafkan lagi, dikasih kesempatan lagi gitu kan. Kayak gitu terus. Ada orang-orang yang memberikan kesempatan pasangannya yang selingkuh itu lebih dari 5 kali ada. Itu kenapa seperti itu? Mungkin hatinya terlalu kuat sama pasangannya, maksudnya terlalu cinta, atau mungkin terlalu apa ya namanya, berpikir bahwa dia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang mungkin layak untuk menerima cintanya atau bagaimana gitu ya. Tapi menurutku balik lagi ke masing-masing orang karena orang itu berbeda ya. Kalau mungkin aku nggak akan sekuat itu memberikan kesempatan sampai lebih dari 5 kali gitu ya. Menurut aku batas memberi kesempatan itu cukup 3 kali sih. Cukup 3 kali. Kayak aku udah memberikan kesempatan kamu gitu kan. Untuk ceritaku tadi yang aku bilang aku udah menyerah, itu sebenarnya aku juga udah memberikan kesempatan 2 atau 3 kali ya, dan akhirnya aku menyerah karena spiritual koneksi itu jauh lebih sulit dilalui gitu. Karena apa? Yang pertama, kita mengandalkan rasa, mengandalkan intuisi kita pada dia gitu. Dan ketika kita mengandalkan rasa dan intuisi ya, itu biasanya kita matanya tertutup gitu dari realitas yang ada.
Gini deh, misalnya aku contohin, ketika kamu mencintai atau menyukai suami orang gitu misalnya, mencintai pasangan orang lain, kalian sangat terkoneksi, ya, kalian sangat terkoneksi dan kalian sangat bisa mengisi satu sama lain, tapi dia suami orang, itu ibarat kata seperti itu. Nah, ketika kalian tidak bisa membuka mata, itu kalian akan menggebu-gebu untuk mendapatkan dia, gitu. Ya, jadi kayak spiritual koneksi itu ada baik buruknya juga. Mungkin sama dia kamu merasa tercerahkan, merasa apa? Lebih religius dan lain sebagainya, lebih spiritual. Tapi ketika itu udah digabung dengan harapan-harapan yang tinggi, itu bisa bisa fatal larinya. Gitu karena kalian merasa begitu istimewa dengan dia gitu. Dan kalian bisa melakukan kesalahan, kalian berdua bisa melakukan kesalahan yang mana itu em, melewati batas cara sosial dan agama gitu ya. Ya, ini balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian masih bisa memberikan kesempatan buat orang itu ya, ya kasih aja gitu. Itu soal ini sih, soal kelapangan hati kalian gitu. Apakah kalian bisa menerimanya lagi setelah memaafkan gitu. Yang penting kalian memaafkan dulu di sini. Memaafkan dulu. Habis itu ketika kalian bisa memaafkan, kalian akan lebih jernih untuk berpikir apakah aku harus melanjutkan atau tidak melanjutkan gitu. Ya, ibarat kata gini, kalau di Islam kan ada sholat istikharah ya. Sholat istikharah itu sholat meminta petunjuk, meminta pendapat Tuhan langsung gitu ya. Apakah aku harus seperti ini atau seperti itu gitu. Tapi salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan hasil dari istikharah itu ketika hati kita udah netral. Jadi kita udah nggak ada rasa yang benci, nggak ada rasa cinta yang terlalu menggebu dan lain sebagainya gitu. Yang penting kita memaafkan dulu. Kan itu hatinya udah netral ya. Ketika udah netral kalian bisa minta petunjuk langsung gitu ya. Oke, itu yang grup pertama. Grup pertama. Grup kedua. Time is the essence. Wah, waktu lagi. Ngomongin waktu lagi. Kayak kartu pertama. Oke. Kebalik. Let it flow. Past life relationship. Wah, kalau udah main past life nih, dalam. Reconciliation. Someone from your past life. Ini past life, ini past life. Soulmate, oke. Ngomongin soal past life dulu. Past life itu bisa macam-macam ya. Kalian sebut past life itu yang past life reinkarnasi atau past life yang kemarin. Maksudnya gini, 2 tahun lalu kalian punya pacar, terus putus, terus lost kontak, terus 2 tahun kemudian kalian ketemu. Itu kan juga salah satu dari past masa lalu gitu ya, past tense, past life gitu. Dan ini terserah kalian mau menganggap past life yang mana. Tapi yang jelas mungkin dia orang yang dari masa lalu gitu, past life. Atau dia temen deketmu, misalnya dia temen SD-mu atau temen SMP-mu, kalian nggak pernah ketemu lama banget, terus akhirnya kalian reuni lagi, ketemu lagi, dan kalian merasa terkoneksi. Itu bisa juga, itu termasuk past life kalau menurut aku gitu ya. Jadi past life di sini bisa berbagai macam definisi, tapi kalau past life reinkarnasi itu misalnya gini, kalian dulu di masa lalu kan past life itu ini ya, satu, kalian itu jiwanya satu tapi badannya banyak gitu. Misalnya gini, dulu kalian itu adalah seorang ratu, dulu kalian adalah seorang raja. Nah, ketika ketemu dia, kalian terkoneksi karena dia dulu di masa lalu adalah pasangan kalian. Nah, dulu kan kalian menjadi raja dan ratu. Nah, sekarang di dunia sekarang ini kalian di tubuh yang berbeda menjadi seseorang yang berbeda, ya. Gitu. Jadi past life itu ya itu sih tergantung definisi kalian yang gimana, karena ada juga beberapa dari kita, banyak lah ya, yang tidak mempercayai past life ini reinkarnasi gitu. Oke, itu ngomongin soal past life, tapi yang jelas dia someone from your past life is returning to your life.
seseorang dari masa lalumu kembali dalam hidupmu, dan ini ada past life relationship. You have known each other before. Jadi kalian tuh sudah tahu sama satu sama lain sebelumnya gitu. Udah pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Tanda kutip udah pernah ketemu sebelumnya. Ketika aku ngomong udah pernah ketemu sebelumnya, kalian definisinya yang tentang past life itu bisa macam-macam, tergantung kalian percaya apa enggak ya gitu. Oke, dari past life gitu. Dan di sini adalah waktu adalah isi. Waktu adalah isi esensial lah gitu. Waktu adalah apa yang menjadi milik kita itu ya waktu gitu kan. Ini ada hubungannya dengan past life sih. Jadi kayak kita akan mencari data. Kita akan mencari data ketika kita ketemu sama seseorang, bahkan ketika kita ketemu sama orang baru. Misalnya kita ketemu sama orang baru di kafe gitu ya, kita beli sesuatu di kafe dan kita ketemu waiters yang dia itu mirip banget gelagatnya, wajahnya, dan lain sebagainya, mirip seperti mantan kita. Nah, ketika kamu merasa dia mirip seperti mantanmu gitu, itu berarti datamu menemukan bahwa kamu masih menyimpan data yang detail tentang mantan kamu gitu. Dan ketika kamu deketin si waiters itu, pelayan kafe itu, kalian merasa bahwa dia adalah mantan kamu. Karena apa? Datanya terkopi lagi di dalam diri orang itu. Itu juga bisa. Itu juga bisa hubungan yang terasa seperti past life. Kayak aku kayak pernah ngeliat kamu gitu. Aku kayak pernah kenal kamu sebelumnya, padahal ya nggak pernah kenal gitu. Yaitu kalau kita pakai teori past life ya mungkin kalian udah pernah kenal dulu di sebelum reinkarnasi. Itu buat kalian yang pro reinkarnasi gitu ya. Jadi kayak misalnya ketemu sama orang baru ya, bukan teman SD-mu, bukan teman SMP-mu, tapi kalian merasa udah deket banget. Itu sebenarnya salah satu dari spiritual koneksi sih. Salah satu dari spiritual koneksi ketika kita ketemu sama orang kayak kita duduk baru 1 jam ngobrol, tapi merasa udah deket banget ya gitu. Kayak gitu sih, lebih ke apa? Kalau pakai teori past life, kalian udah pernah kenal, udah pernah terlibat dalam suatu hubungan dulunya gitu, sebelum kehidupanmu saat ini gitu ya. Dan balik lagi di sini past life, di sini ada soulmate juga. Bisa jadi dia soulmate kamu bisa jadi ya, bisa jadi, tapi nggak usah dipaksakan ketika datamu menolak, enggak kayaknya dia bukan past life-ku, aku juga males sama dia gitu. Ya itu balik lagi ke kalian ya, tapi di sini ada soulmate. Ya kemungkinan besar memang banyak dari kalian, mungkin 80% dia soulmate kamu gitu. Soulmate itu adalah seseorang yang cocok sama kita, ya cocok sama kita, kayak sahabat lah, kita sama sahabat, kita sama teman, itu soulmate ya. Tapi bukan twin flame. Kalau twin flame itu bener-bener satu jiwa yang mau dipisah nanti balik lagi gitu. Magnetnya begitu kuat itu twin flame. Tapi ketika soulmate ini pilihan. Kalau kamu mau udahan ya udahan gitu, mau nggak jadi sama dia ya nggak jadi gitu. Jadi kayak bisa bener-bener putus, itu soulmate. Tapi ketika ngomongin twin flame itu kalian pergi dari dia balik lagi kayak gitu, selalu seperti itu, muter terus polanya kayak gitu ya. Dan di sini let it flow ya, biarkan semuanya berjalan dengan apa adanya dulu gitu. Biarkan semua berjalan apa adanya dulu, nggak usah dipaksakan kehendak kalian. Kalau kalian misalnya udah saling mencintai atau apa tapi belum berkesempatan untuk mengikat janji suci atau gimana ya ini aja dulu, dijalani aja dulu gitu. Tuhan akan melakukan sisanya ya, dijalani dulu karena Tuhan akan melakukan sisanya. Jadi terserah Tuhan lah mau dibawa kemana hubungan kalian gitu. Bener-bener pasrahin aja, tidak perlu kalian terlalu ikut campur memaksa, kayak pokoknya kita harus nikah gitu, nggak mau pokoknya kita harus nikah gitu kan. Nggak usah gitu juga, yang penting kalian jalani aja dulu ya. Apalagi ini ada hubungannya dengan past life gitu kan, kalau misalnya kalian memaksakan diri untuk
pokoknya aku harus sama dia gitu. Itu tuh bisa jadi ketika kalian udah bersama itu malah cepet ininya juga, cepet putusnya juga. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan sesuatu yang belum waktunya, ya, yang belum waktunya, itu kita akan menemui jalan putus. Kita akan menemui jalan buntu gitu. Yang penting kita jalani dulu sambil santai. Siapa tahu nanti ke depannya kalian akan lebih dimudahkan untuk bersatu, untuk union gitu ya. Oke, itu hubungan hubungan past life ya. Ngomong-ngomong soal hubungan past life, ada kesulitan-kesulitan yang dilalui oleh para pelaku past life gitu. Pertama gini, banyak aku nanganin kasus di mana dia ketemu sama orang lawas ketika dia udah punya pasangan gitu, dan dia merasa sangat terkoneksi. Jadi sama dia nih kayak lebih dari gini, dia mencintai si dari pasangan si past life ini lebih dari suaminya atau lebih dari istrinya gitu. Banyak seperti itu. Kayak mungkin ketemu mantan lah, kita contohin aja, ketemu mantan terus karena belum selesai sama si mantan itu, dia merasa bener-bener terkoneksi banget secara spiritual kayak gitu. Nah itu sebenarnya cobaan juga sih, itu cobaan. Kayak kalian bisa nggak bener-bener cuman berteman, pure berteman, karena apa, kalian udah punya pasangan sendiri-sendiri kayak gitu. Itu tantangannya, karena ketika kalian berusaha keras untuk pokoknya kita harus bersatu, itu kalian akan memenangkan ego kalian sendiri. Karena gini, kadang hubungan itu tidak harus berakhir di pernikahan. Hubungan itu tidak harus berakhir di pernikahan. Kecuali kalau kalian dua-duanya memiliki kesempatan itu. Kayak kamu single, dia single gitu. Itu enak banget ya, tinggal union, tinggal ngatur waktunya, kapan ininya enaknya kita nikah gitu. Tapi ketika kalian udah punya pasangan dua-duanya gitu, atau salah satunya, itu akan jadi tantangan terberat. Dan kembali lagi, aspek-aspek kehidupan itu nggak hanya itu gitu kan. Kalian pasti mikirin tentang keluarga, tentang agama, tentang sosial dan lain sebagainya. Ketika kalian berpikir itu, kalian mesti bisa berpikir lebih netral atau lebih jernih atau lebih terluruskan ya, tercerahkan. Misalnya gini, di agamaku nggak boleh punya istri dua misalnya, atau di lingkunganku tidak menerima pasangan lebih dari satu dan lain sebagainya gitu. Kalian pasti akan mempertimbangkan itu. Dan ketika kalian bisa mempertimbangkan itu, berarti kalian masih pakai kewarasan gitu. Karena gimana pun ketika kita mencintai seseorang itu kita seringnya terbutakan. Hatinya buta, matanya buta. Jadi kayak enggak, yang penting aku sama kamu gitu. Yang penting aku sama kamu, nggak peduli tuntutan sosial, agama maupun keluarga, nggak peduli. Biasanya seperti itu. Kalau orang-orang yang dibutakan gitu kan ya. Cinta itu sebenarnya memang benar nggak harus memiliki, karena cinta itu sendiri letaknya di hati. Ya, letaknya di hati. Kalau di luar itu udah kecampur sama ego, sama nafsu dan lain sebagainya. Gitu. Ketika kita ngomong cinta, itu sangat sederhana dan mudah banget. Karena kita bebas mencintai siapapun, tapi ketika kita udah punya ekspektasi memiliki dia, apalagi dia yang sebenarnya sulit kita miliki gitu kan, karena dia pasangan orang misalnya gitu, itu ruwet, jadi rumit. Kisah cinta itu jadi rumit sendiri. Padahal cinta itu sendiri lebih sederhana. Gitu. Itu yang grup kedua ya. Past life. Yang ketiga, just do it. End of cycle. You have everything. Lakuin aja deh gitu, jalan aja dulu gitu kan. End of cycle, akhir dari sebuah siklus atau pola. Kamu adalah segalanya. Nggak tahu kamu adalah segalanya buat dia kali ya. End of cycle itu akhir dari sebuah pola.
pola lama mungkin ya, pola lama di antara kalian polanya apa. Mungkin siapa tahu kalian berantem terus tiba-tiba kayak sadar kalian itu saling memiliki dan akhirnya tercerahkan untuk lebih akur lagi. Ini separation engagement. Oke, ada pertunangan di sini. Just do it, lakuin aja, jalani aja, karena kamu adalah segalanya. Dan end of cycle ini bisa, karena di sini ada engagement, kayak ngerasanya kayak ini waktunya kalian untuk union sebenarnya. Para spiritual koneksi yang milih nomor 3, ya doanya ya semoga kalian segera mengakhiri kesinggelan. Karena ada engagement, ada lamaran, ada ya pertunangan. Pertunangan itu kan artinya memang akhir dari siklus jomblo ya. Ya masuk akal juga sih. Stay optimistic about your love life. Optimis. Mungkin ada di antara kalian yang mungkin masih ragu, masih nggak optimis. Padahal ada yang bilang di antara kalian, kamu tuh segalanya buat aku. Tapi ada yang mungkin yang nggak percaya gitu ya. Ada yang masih meragukan, halah beneran gitu kan, beneran gitu. Padahal udah ada rencana kayak mau lamaran atau mau tunangan, tapi kadang ya orang seperti itu sih. Ya, masih ragu, masih ini. Di sini ada separation. Keterpisahan, entah ideologi kalian yang masih kepisah atau tubuh kalian yang masih kepisah, ya. Kan ada tuh pendapat yang masih kepisah tuh masih gini, kayak kita nikahnya pakai adat Sunda gitu. Terus sananya minta enggak, kita nikahnya pakai adat Jawa gitu dan lain sebagainya. Itu kan masih sebenarnya masih kepisah secara pendapat ya, secara pendapat. Tapi secara pendapat ini juga penting loh. Kepisah secara pendapat ini bisa menimbulkan perceraian kalau di dalam pernikahan. Kalian sering ngomong mereka sering ngomong yang udah cerai gitu kan, kami bercerai karena beda pendapat gitu. Ya, itu wajar sih. Karena ketika kita beda pendapat sama orang, itu otomatis kita akan lebih sulit untuk ngomong secara sevibrasi atau seenergi sama dia. Kenapa? Karena kita belum ngomong aja dia udah tahu kalau aku nggak akan setuju dengan omongan kamu gitu ya. Tapi semoga ini separation fisik aja. Karena perpisahan fisik itu jauh lebih bisa ditangani daripada perpisahan secara pendapat. Secara ideologi gitu, ideologi. Jadi kayak fisik itu lebih mudah untuk dipertemukan, lebih mudah untuk disatukan. Tapi kalau pendapat, orang udah nikah pun mereka udah bersatu ya, udah nikah secara fisik, tapi kalau pikiran tuh masih beda pendapat tuh nggak bisa, sulit untuk untuk menyatukan pikiran itu loh, sulit gitu. Di situ juga sih yang menyebabkan banyak orang memilih mencari hiburan di luar, terus akhirnya ketemu sama orang yang sependapat sama dia dan jatuh cinta sama orang tersebut dan membuat hubungan terlarang dan lain sebagainya gitu. Yang penting ketika kalian masih separation terpisah ini, kalian nyatu aja dulu gitu, ketemu aja dulu, ketemu di titik yang sama, nggak cuman fisik tapi juga ideologi, pendapat, pemikiran ya. Jangan sampai gini, yang satu mikir nggak apa-apa kita LDR, yang penting aku kan setia gitu, sedangkan yang satunya aku nggak mau LDR, aku merasa LDR itu sesuatu yang mengganggu, yang aku nggak akan bisa dengan mudah mempercayai kamu gitu, dan kamu mungkin juga tidak mudah mempercayai aku sebenarnya gitu. Itu lagi-lagi tentang dua pendapat yang berbeda. Mungkin ketidakoptimisan itu terjadi karena itu ya, karena masih ada separation gitu, masih ada keterpisahan. Tapi semoga kalian yang milih nomor 3 ini terpisah secara fisik aja, karena secara fisik itu pasti kalian suatu saat akan bertemu dan akan lebih mudah untuk union gitu ya. Karena kalau misalnya kita mencintai ya, saling mencintai gitu, kamu dan dia saling mencintai, pasti kan ada waktu-waktu di mana kalian pengen ketemu, pengen mengakhiri hubungan kalian dengan cara yang lebih baik,
dengan cara engagement, dengan cara menikah gitu ya, mengakhiri hubungan pacaran maksudnya, atau mengakhiri hubungan yang nggak jelas itu gitu ya. Oke, end of cycle. Tapi bisa juga kebalikannya, gini. Hmm, gini. Kalian memilih untuk berpisah. Ya, kalian memilih untuk terpisah dan mengakhiri hubungan kalian. Bisa jadi. Padahal eh, salah satu di antara kalian tuh cinta gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu pilihan lagi. Apakah kalian masih bisa mempertahankan dan tidak atau tidak? Itu ya balik lagi ke kalian. Tapi isunya di sini tadi yang lebih kuat itu sih. Em, ada engagement atau union ya, pernikahan atau pertunangan atau lamaran gitu ya. Dan aku lebih lebih dukungnya akhir dari siklus jomblo kalian atau single kalian daripada aku ngomong akhir dari pernikahan kalian, kan nggak banget gitu. Akhir dari pernikahan kalian. Bisa juga akhir dari perbedaan pendapat kalian. Kalau misalnya kalian udah menikah ya sekarang sama dia gitu, akhir dari keterpisahan kalian bisa. Jadi kalian ini misalnya break dulu gitu ya. Kayak yang laki-laki entah kemana untuk introspeksi, dan kamu di rumah. Padahal kan udah nikah nih, tapi lama nggak ketemu gitu karena dia butuh sendiri, kamu butuh sendiri. Padahal dua-duanya ya saling tahu bahwa kamu adalah segalanya buat dia. Dia juga segalanya buat kamu gitu kan. Tapi mungkin memang masih terpisah. Ada juga yang seperti itu. Karena ada juga yang mengeluh dengan aku, bukan mengeluh ya, cerita lah ya, sharing. Dia masih terpisah dengan istrinya, ya. Ada juga yang masih terpisah dengan suaminya, masih terpisah, tapi mereka tahu, satu sama lain tahu bahwa kamu adalah segalanya, dia juga adalah segalanya gitu. Tapi masih terpisah karena suatu hal, satu dan lain hal gitu ya, masih terpisah. Dan ya semoga end of cycle-nya ini, akhir dari pola atau akhir dari siklus ini adalah akhir dari keterpisahan kalian. Sehingga itu artinya bahwa kalian akan bertemu, akan bersatu lagi gitu. Ya, itu bisa seperti itu artinya. Oke, itu yang grup ketiga ya. Grup ketiga. Buat kalian yang masih terpisah, semoga segera dipertemukan ya, segera diunionkan, apalagi di sini ada engagement ya, semoga kalau memang ada yang mau lamaran atau menikah dilancarkan. Oke. Ya itu doanya ya buat grup ketiga. Engagement, end of cycle. Kamu adalah segalanya loh buat dia. Segala yang penting dalam hidup dia. Yang terakhir, grup keempat, pray and rest. Never walk alone, going through. Lewati, jalani. Doa dan pasrah, lewati, jalani. Kalian gak pernah berjalan sendiri. Kenapa jadi nomor 4 ini kesannya kayak ini ya? Kayak nyerah, antara menyerah dan nggak menyerah. Trust, kepercayaan. Calling in your soulmate. Very soon. Ya. Jangan-jangan yang milih nomor 4 ini banyakan dari kalian para jomblo ya. Para jomblo yang menanti spiritual koneksi kalian. Mungkin ada loh beberapa orang yang bisa merasakan akan kedatangan pasangan, atau bisa merasakan ini gambaran pasangannya seperti apa, bisa gitu, atau malah memanggilnya dengan sengaja bisa. Soalnya aku juga ada teman seperti itu yang memanggil pasangannya dengan cara menulis, memanggil siapa yang ingin dia panggil lah gitu, dengan cara menulis di kertas gitu ya. Kayak misalnya dia ciri-cirinya seperti ini gitu kan. Tinggi, kulitnya putih, rambutnya agak ikal. Ketemunya di perpustakaan misalnya atau di mana gitu. Akhirnya ya ketemu dengan
dia menulis itu dan bertemu di perpustakaan itu gitu. Itu kan berarti memang calling in your soulmate. Dia memanggil soulmate-nya dengan sengaja gitu. Dan mereka komunikasinya lewat telepati. Itu kan spiritual koneksi banget ya. Tapi lagi-lagi itu tergantung fokus kalian. Kalian sabar nggak kalau misalnya kalian calling your soulmate-mu seperti itu? Kalian memanggil soulmate itu dengan cara apa itu beda-beda loh. Ada yang dengan cara puasa. Ada yang dengan cara puasa. Teman aku ada yang puasa itu berapa hari lah, diniatkan untuk menarik jodoh dia gitu. Dan dia dibantu oleh ibunya. Tapi akhirnya dia bertemu karena habis puasa, selesai puasa, selang berapa minggu kemudian dia ketemu sama seorang ibu ya yang kayak naksir sama temenku ini, dan dia ngomong, Mbak kok cantik sekali, mau nggak dijadiin mantuku gitu. Itu cara dia menarik soulmate-nya seperti itu sih, puasa. Ada juga yang pakai apa ya, tirakat apa ya, zikir misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang lewat sedekah. Ada yang lewat buka aura. Ada yang lewat apa macam-macam sih sebenarnya. Ada yang lewat law of attraction tadi yang ditulis di kertas ya. Kayak aku akan bertemu dia di mana gitu ya, di perpustakaan tadi yang gue contohin, dengan dengan ciri-ciri seperti ini seperti itu tuh. Kalian bisa mencobanya, tapi lagi-lagi ini kan cara orang beda-beda. Nah, kalian itu bisa lebih cepat memanggil siapapun yang ingin kalian panggil, yang khususnya buat kalian yang ingin manggil soulmate gitu ya. Caranya itu ya kalian harus tahu kepekaan kalian ada di mana. Kalau kepekaan kalian ada di visual ya, mata gitu, kalian bisa nulis, bisa membayangkan sebelum tidur gitu misalnya, dengan doa ya, bener-bener dengan ini keteguhan lah, kekuatan hati. Atau lewat auditori itu lewat audio gitu ya, kalian mungkin bisa merekam kayak aku bertemu dengan kekasihku di sini gitu. Kalian bisa coba itu. Atau yang lebih menekankan rasa, bisa menekankan rasa seperti temanku tadi yang pakai puasa. Dia bisa konsen, bisa fokus ketika berpuasa. Doanya bisa benar-benar lebih mendalam ketika dia berpuasa gitu. Jadi masing-masing orang berbeda untuk memanggil soulmate, tapi di sini ada doa. Berarti kan memang disuruh berdoa kan gitu. Suruh berdoa dan suruh pasrah. Dan suruh jalani aja. Ini dua-duanya tentang jalan loh. Jalan-jalan. Kalian tidak berjalan sendirian kok gitu. Pasti setiap orang punya pasangan, pasti setiap orang itu punya teman gitu ya, punya keluarga, dan kalian juga bisa minta doa dari bapak atau dari guru kalian atau dari ibu kalian dan lain sebagainya ya, dari teman gitu. Atau mungkin kalian bisa meminta doa dari para anak yatim. Kalian sedekah dulu di mana, terus kalian minta doa kalian agar segera dicepatkan jodohnya dan lain sebagainya gitu. Yang penting di sini adalah percaya. This situation is calling for you to have faith. Yakin dulu, kalian harus yakin dulu. Berdoa itu kuncinya yakin, ya. Berdoa kuncinya yakin. Kalau kalian tidak yakin dengan apa yang kalian minta, itu sulit untuk terjadi. Misalnya kalian memang minta untuk dia jadi pasangan kalian, tapi ketika kalian gak yakin, itu ya sulit jalannya gitu. Ya di sini ada ada doa dan pasrah dan yakin. Oke. Ini kayaknya memang nomor 4 khusus buat jomblo atau buat kalian yang masih belum yakin ya. Untuk bertemu dia lagi, untuk jadian sama dia, atau untuk minimal sekedar ketemu aja kalian kayak emang dia ada ya gitu. Banyak orang loh yang merasa bahwa mempertanyakan jodohnya, bahwa jodohnya itu ada atau enggak gitu. Misalnya gini, jodohku tuh sebenarnya ada enggak sih gitu. Banyak yang seperti itu. Itu menurut aku udah di level keputusasaan yang mendalam ya. Dan kita tidak bisa maksa orang yang kayak kamu harusnya jangan seperti itu gitu.
Mungkin dia nanti akan belajar sendiri bahwa yang dia rasakan itu tidak seharusnya seperti itu gitu. Dan di sini ada going through, um, jalani aja yang bisa kalian jalani, lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan, ya. Kalau kalian bisanya cuman berdoa dan berusaha sebisa-bisanya, ya udah itu aja yang dijalanin gitu. Dan di sini kalian diingatkan kalau kalian tuh sebenarnya nggak pernah berjalan sendirian, kalian tuh berjalan sama Tuhan, jangan lupa. Kalian berjalan sama malaikat, jangan lupa. Dan kalian berjalan sama orang-orang yang mencintai kalian. Ya, ketika kalian merasa putus asa, merasa nggak tahu lagi harus berjuang dengan cara apa untuk mendapatkan dia yang kamu inginkan, ya. Kalian punya punya pasukan sebenarnya, cuman mungkin kalian seringnya merasa sendiri, merasa tidak punya bantuan dan lain sebagainya. Ya, diingat lagi bahwa kita tidak sendirian, oke? Okay? Dan di sini ada calling in your soulmate. Tadi yang aku contohin ya, cara untuk memanggil soulmate kalian tuh banyak banget. Dan bahkan dengan telepati pun, kalau misalnya kalian udah connect ya, udah kenal dia, udah tahu nomornya, udah pernah ketemu dan lain sebagainya, gampang. Lebih gampang malah lewat telepati. Kayak misalnya kalian lihat berapa detik kalian lihat kontaknya, terus kalian ngomong dalam hati, hubungi aku segera dalam 24 jam, aku tunggu gitu. Itu bisa loh. Itu dengan syarat kalian percaya. Itu kan juga salah satu doa. Kalian harus percaya dan kalian jangan menunggu. Pasrah. Pasrah ini ya, rest. Ini ketika kita berdoa, ketika kita bener-bener inget terus sama doa kita, itu kadang malah kita tidak mendapatkannya. Harus dilepas gitu. Ya, biarkan doa itu sampai dan biarkan doa itu diproses oleh Tuhan sendiri. Gitu intinya. Oke? Diproses oleh alam semesta agar apa yang kalian inginkan itu terwujud. Dan di sini ada very soon. Secepatnya apa yang kalian doakan, apa yang kalian minta segera datang, ya, segera datang, oke? Yang penting yakin dulu. Ini jelas banget ya. Oke. Ini ya di antara 4 tadi yang benar-benar jelas malah ini. Mungkin karena ini vibe-nya yang benar-benar para penanti ya, para jomblo atau para single yang memang menanti, atau bisa juga kalian yang bukan jomblo tapi memang udah punya pasangan cuman belum union atau belum menikah atau belum bersatu gitu. Ya. Yang penting doa, pasrah, percaya, ya, panggil soulmate-mu dengan yakin, lalui semua yang kalian lalui sekarang ya dengan keyakinan, dengan usaha, karena kalian tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu mengamati, Tuhan selalu mendengar doa kalian, dan secepatnya apa yang kalian inginkan pasti terwujud. Ya, percaya aja gitu. Ya, nomor 4, so touching, sangat menyentuh banget nomor 4. Oke. Ya, sampai sini ya. Ya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah selalu support aku gitu ya. Dan ya, kadang membaca tarot itu kan malah aku curhat. Kadang membaca tarot itu banyak yang tergambar dalam pikiran. Entah itu kisah siapa, aku juga nggak tahu. Karena ketika kita baca tarot, baca sebuah kartu, ya, beberapa kartu, itu kayak kita tuh ngelihat TV di alam semesta ini. Jadi kayak ada kisahnya ini masuk, ada kisahnya itu masuk gitu. Makanya ketika aku ngomong itu selalu banyak analogi, banyak misalnya ini, misalnya itu, karena terlalu banyak yang masuk. Dan bisa jadi yang masuk itu adalah kalian, gitu, kisah kalian. Makanya aku selalu ngomong tentang misalnya gini, misalnya gitu, agar ketika kalian punya kisah yang sama atau mirip, kalian bisa saling memberikan support atau bisa saling mencontoh.
Kalau aku udah ngelewatin itu loh, kamu pasti juga bisa kayak gitu, ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di readingan selanjutnya.